Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bahasa Semit, yaitu Lesana Ga'az. Ga'az ini merupakan salah satu bahasa Ethiopia dan ia merupakan bahasa klasik Ethiopia yang masih termasuk dalam rumpun bahasa Semit. Di samping bahasa Ga'az, ada juga beberapa bahasa yang dituturkan di Ethiopia, di antaranya bahasa Tigre, Tigrinya, Amharic, dan lain-lain. Meskipun bahasa Ga'az sudah tidak dituturkan lagi, ia masih menjadi bahasa literatur dan juga bahasa liturgi. Salah satu literatur klasik yang ditulis dalam bahasa Ga'az adalah Kebra Nagast, yang ditulis oleh Nebure Id Ishaq dari Aksum. Kebra Nagast atau Kejayaan Raja-Raja merupakan catatan yang menghimpun tentang genealogi dinasti Sulaiman, juga bagaimana Ratu Saba bertemu dengan Sulaiman. Kita masuk ke huruf pertama dalam bahasa Ga'az, yaitu huruf Hoi. Nah, jadi sini ada huruf Hoi, namanya Hoi, sementara pengucapan seperti huruf H dalam bahasa Arab atau H besar. Perlu kita ketahui masing-masing huruf ini memiliki jumlah minimal 7 vokal, di mana vokal tersebut bukan ditandai dengan huruf, melainkan dengan radikal seperti dalam bahasa Myanmar atau bahasa Thailand. Di sini contohnya yaitu halal dan juga hagar. Halal artinya hilal seperti dalam bahasa Arab, dan hagar artinya kota atau desa. Di sini sengaja saya berikan contoh-contoh yang mirip dengan bahasa Arab agar kita ketahui bahwasanya kedua bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Ga'az, memiliki atau berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Semit. Kemudian huruf kedua adalah lawe. Dia seperti huruf lam dalam bahasa Arab, bunyinya L. Contohnya lebs dan leb. Lebs artinya pakaian seperti libas dalam bahasa Arab, dan juga leb yang artinya hati. Leb ini kalau dijamakkan yaitu albab sebagaimana dalam bahasa Arab. Huruf berikutnya itu haut. Namanya haut dan bunyinya seperti huruf ha dalam bahasa Arab. Di sini contoh yang menarik yaitu kata harada yang artinya pembunuhan atau pembantaian, yang nanti kita akan korelasikan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh kedua yaitu hawariyah. Dalam bahasa Arab tentu kita tidak asing dengan kata hawariyun, yaitu para murid Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan kata harada, tentunya dalam bahasa Arab. Ini dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah ayyamul haraj, yazulu fil ilm wa yadharu fihal jahl." Kita fokus pada kata harj ya. Menjelang hari kiamat akan terjadi hari-hari al-harj, hari-hari al-harj, di mana yazulu fihal ilm, di mana pada hari itu akan hilang ilmu, wa yadharu fihal jahl, dan akan terjadi kebodohan. Qala Abu Musa, dalam riwayat lain sahabat bertanya, mal harj? Harj itu apa? Kata Rasulullah, al-qatl, yaitu pembunuhan. Kemudian Abu Musa juga menerangkan, wal harj al-qatil bilisanil habasyah. Nah, jadi al-harj ini artinya pembunuhan menurut dialek atau bahasa Habasyah, yaitu kata harada. Tidak sama persis, betul memang, karena dalam bahasa Semit ketika ada padanan dalam kata lain itu tidak sama persis hurufnya. Seperti kata ardun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Suryani menjadi ar'a, do berubah menjadi huruf ain, dan juga dalam bahasa Ibrani menjadi arets, yaitu berubah menjadi huruf sade. Kata al-harj atau harada ini juga memiliki padanannya dalam bahasa Ibrani, yaitu harag, yang berarti sama pembunuhan atau pembantaian. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu mai.
bunyi seperti mim dalam bahasa Arab. Contohnya masahaf dan masahaf, masahaf dan juga mai. Nah, di sini ada dua kata yang mirip tapi tidak sama ya. Yang pertama adalah masahaf itu artinya buku, tulisan. Sementara masahaf artinya kitab suci. Ya, di sini ada kemiripan dengan mashaf dalam bahasa Arab. Kemudian mai ini artinya air. Sebagaimana ma'un dalam bahasa Arab. Huruf berikutnya huruf syaut. Dia seperti huruf shin dalam bahasa Arab. Contohnya kata syaraba dan syahaqa. Syaraba artinya minum, ya, ini sama dengan bahasa Arab. Nah, kemudian ada kata syahaqa yang artinya tertawa. Ya, di sini dalam bahasa Arab dhahak, sementara dalam bahasa Ghaz adalah syahaqa. Di sini huruf dha berubah menjadi huruf shin. Jadi seperti inilah bahasa Semit ya. Tidak sama persis, terkadang terjadi penukaran huruf dalam bahasa satu dari bahasa lainnya yang disebut ibdal. Huruf berikutnya yaitu huruf rash atau ra dalam bahasa Arab. Contohnya ada kata raqyat. Raqyat ini sama seperti ruqyah ya. Ruqyah ya, mengangkat penyakit. Kemudian ada kata ra'as atau kepala. Seperti ra'sun dalam bahasa Arab. Berikutnya adalah kata huruf sat. Itu sama seperti bunyi sin dalam bahasa Arab. Contohnya kata sem dan samai. Sem ini itu berarti nama ya, sebagaimana isim dalam bahasa Arab, kemudian syama dalam bahasa Suryani dan syam dalam bahasa Ibrani. Kemudian kata samai juga memiliki persamaan, yaitu samaun dalam bahasa Arab, syemayim dalam bahasa Ibrani, dan syemaya dalam bahasa Suryani. Biasanya kata-kata langit, air, nama ini dalam keempat bahasa ini tidak jauh berbeda lafalnya. Berikutnya adalah huruf qaf, yaitu sama seperti huruf qaf dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kurban dan kaul, kual, kuala. Nah, di sini uniknya bahasa Ghaz ada bunyi w yang tipis ya, seperti kurban. Nah, juga kual, kuala. Jadi w-nya itu tidak jelas seperti kurban, tapi kurban dan kual, kuala. Korban kita bisa terka sama seperti kurban dalam bahasa Arab. Sementara kual, kuala ini sama seperti qalqalah dalam bahasa Arab atau berguncang ya, berguncang artinya. Seperti mungkin lebih tepatnya zalzala ya. Kemudian huruf berikutnya huruf bet, yaitu huruf ba dalam bahasa Arabnya. Contohnya seperti baraka, ba'si, dan bet. Nah, baraka ini artinya memberkahi dalam bahasa Arab seperti baraka. Di sana baraka. Ba'si yaitu artinya laki-laki dan bet artinya rumah. Seperti bait dalam bahasa Arab. Huruf berikutnya adalah huruf tawe seperti tak dalam bahasa Arab. Contohnya adalah temalam dan tanbalatawi. Temalam ini mirip dengan bahasa Indonesia seperti semalam ya, artinya tadi malam atau kemarin ya, semalam dibacanya. Kemudian ada tanbalatawi, ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang muslim. Diambil dari kata tanbal, tanbala yaitu mediator atau penengah atau penerus ya, seperti khalifah. Tapi kata tanbalatawi ini disematkan kepada orang-orang muslim, tanbalatawi. Kemudian adalah huruf kharam, kharm. Ini seperti huruf kha dalam bahasa Arab. Contohnya ada kata khanzir. Ya, khanzir ini seperti khinzir yaitu babi dalam bahasa Arab. Dan juga khata'awi, khata'awi ya, ini seperti khati'un yaitu orang yang bersalah. Ya, di sini ada kemiripan antara khata'awi dan khati'un. Berikutnya ada huruf nahas atau nun dalam bahasa Arab. Contohnya nabi ya, kita bisa langsung tahu arti nabi, dan juga nagashi. Nah, ini yang menarik juga. Ya, kita mungkin pernah baca sejarah atau sirah Rasulullah SAW tentang Raja Najasyi dari Habasyah. Ternyata kata Najasyi itu diambil dari bahasa Ge'ez yang artinya raja ya, Nagashi.
atau kata Nagush ya. Nagashi artinya raja. Kemudian ada huruf alf atau alif dalam bahasa Arab. Contohnya adalah Exyabher. Ya, ini uniknya bahasa Gaas dibandingkan tiga bahasa Semit, yaitu kata Tuhan dia berbeda dari tiga bahasa Semit lainnya. Biasanya Tuhan itu dalam bahasa Semit itu tidak lepas dari huruf L seperti il, el, alaha, ilahun, elwah, elohim, dan lain-lain. Sementara dalam bahasa Gaas dia berbeda, yaitu Exyabher. Kemudian ada ab, ini artinya ayah, dan juga akhaw, artinya akhun atau saudara laki-laki. Berikutnya ada huruf kaf, seperti huruf kaf dalam bahasa Arab, contohnya adalah kalb, ya, artinya anjing, dan juga kona, ini sama dengan bahasa Arab seperti kana, ya, kana, yaitu fi'il naqis, ya, atau kata kerja yang menunjukkan keadaan. Kemudian berikutnya adalah wawi, yaitu seperti waw dalam bahasa Arab, contohnya adalah wahabi dan walada. Nah, wahabi di sini bukan wahabi dalam istilah golongan kelompok tertentu, tapi wahabi adalah pemberi, artinya orang yang dermawan disebut wahabi. Dan walada ini sama seperti bahasa Arab ya, artinya melahirkan. Kemudian ada huruf berikutnya yaitu ain, seperti a dalam bahasa Arab, seperti ain, dan berbunyi a maksudnya, seperti kata alam artinya dunia, dan juga ain artinya mata. Berikutnya huruf zai, seperti zai dalam bahasa Arab. Contohnya ada kata zauhar, zauhar, yaitu permata, dan zakr, yaitu zikir atau pengingat. Kemudian ada kata huruf yaman, yaitu ya dalam bahasa Arab. Contohnya kata yom, yaitu hari ini. Dan ya'ti artinya dia perempuan, atau hiya, ya'ti. Berikutnya ada huruf dan, yaitu seperti dal dalam bahasa Arab. Contohnya dabr. Dabr artinya gunung, dan darasa artinya meneliti atau menyusun sebuah buku. Kalau bahasa Arab, daras artinya mempelajari, kalau di sini menyusun buku. Bentuk lainnya dari daras adalah medras, ya, medras atau penafsiran atau komentar. Berikutnya gamel, itu huruf G, ini tidak ada padannya dalam bahasa Arab, karena saya merubahnya menjadi bahasa Ibrani, yaitu huruf gamal ya, atau gimel dalam bahasa Ibrani. Seperti kata Gahannam dan Gamal. Gahannam ini seperti Jahannam dalam bahasa Arab, dan Gehanam dalam bahasa Suryani. Kemudian Gamal ini artinya onta, sama seperti Jamal dalam bahasa Arab. Berikutnya huruf toit, ya ini toy seperti huruf to dalam bahasa Arab. Contohnya ada kata tahur, artinya suci, dan tol artinya embun seperti til dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata pait, ini tidak ada padannya dalam bahasa Arab, tapi memiliki padanannya atau kesamaan dalam bahasa Ibrani, yaitu huruf P. Contohnya pasika dan pazayon. Pasika artinya paskah. Ini sangat sedikit kata yang dimulai dengan huruf P ini. Pazayon artinya batu topaz. Kemudian ada kata ada huruf sodai, itu seperti sod dalam bahasa Arab. Contohnya ada salat. Salat artinya salat ya. Salat. Dan subah artinya subuh atau pagi. Huruf berikutnya adalah dhapa, ya, dhapa ini seperti dha dalam bahasa Arab. Contohnya adalah dhahai, yang artinya matahari, dan dhamama artinya menyatukan, menggabungkan, seperti dhamma dalam bahasa Arab. Kemudian huruf af, yaitu fa dalam bahasa Arabnya seperti kata faqr, artinya cinta ya, faqr cinta. Kalau mencintai afqara. Kemudian berikutnya farhat, artinya ketakutan atau takut. Kemudian yang terakhir adalah huruf pa. Ini sangat sedikit sekali kata dimulai dengan huruf pa ini. Konon ada perubahan, ada perbedaan bunyinya, yaitu agak sedikit tidak terlalu, kalau pa tadi itu ada penekanan pa, kalau ini pa lebih cenderung lebih halus. Contohnya ada kata pilas, yaitu kuil, dan pana, yaitu obor atau lampu.
Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.